Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam video ini kita akan coba untuk membahas mengenai apa itu elektrodinamika dan bagaimana atau di mana elektrodinamika ini ditempatkan dalam skema umum dari fisika. Nah, ada beberapa hal yang ingin aku bahas dalam video ini. Pembahasan pertama, kita akan mencoba memetakan 4 dunia mekanika. Oke, kita akan coba pertama, kita coba petakan 4 dunia mekanika. Oke, kalau kita tahu mekanika ini merupakan sebuah bidang ilmu dalam fisika, dan dalam fisika saat ini ada 4 bidang dari mekanika yang tentu memiliki ranah yang berbeda. Oke, keempatnya itu bisa aku tuliskan dalam tabel ini. Kita buat dulu ya. Nah, yang pertama ada mekanika klasik. Kemudian yang kedua ada mekanika kuantum. Yang ketiga ada relativitas khusus. Dan yang keempat ada teori medan kuantum. Oke, ini ada 4 dunia mekanika. Lalu apa yang membedakan antara masing-masingnya? Oke, jadi tentu saja yang membedakan adalah apa objek yang menjadi bahan dalam setiap bidang mekanika ini tentu berbeda. Nah, yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan kita melakukan peninjauan dengan menggunakan mekanika klasik. Namun ternyata untuk objek-objek yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi, katakanlah dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, ternyata mekanika klasik ini tidak lagi bisa kita gunakan, tidak lagi valid pada saat kita menganalisis benda dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan mekanika klasik. Artinya kita tidak lagi bisa menggunakan tinjauan dalam dunia mekanika klasik untuk kasus benda dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, karenanya untuk kasus itu ya boleh kita katakan sudah beda lagi yang kita gunakan. Kita tidak lagi menggunakan mekanika klasik. Dan untuk benda yang memiliki kecepatan yang tinggi, kita menggunakan tinjauan dari relativitas khusus. Yang mana relativitas khusus ini diperkenalkan oleh Einstein di sekitar tahun 1905. Oke, itu untuk objek dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lalu untuk objek yang sangat kecil, ternyata kita tidak bisa menggunakan baik tinjauan mekanika klasik maupun tinjauan relativitas khusus. Untuk objek yang sangat kecil, maka kita menggunakan tinjauan mekanika kuantum. Yang ini
sudah dikembangkan oleh Bohr, kemudian Schrödinger, Heisenberg, dan banyak ilmuwan lain di sekitar tahun 1920-an. Nah, lalu untuk objek yang sangat kecil dan sangat cepat, katakanlah seperti kebanyakan partikel dalam fisika modern. Nah, ternyata kita perlu menggunakan keduanya. Kita perlu mengkombinasikan keduanya sehingga kita membutuhkan eh, sebuah mekanika kuantum relativistik. Boleh kukatakan begitu. Kita membutuhkan mekanika kuantum relativistik yang mana kita lebih umum kenal sebagai teori medan kuantum. Nah, ini jadi untuk kasus dengan benda yang sangat kecil namun juga bergerak dengan sangat cepat, maka kita menggunakan teori medan kuantum. Yang mana teori ini juga baru dikembangkan di tahun 1930-an dan 1940-an. Oke. Nah, sekarang dalam buku ini kita akan menganalisis elektrodinamika dengan tinjauan paling banyak dengan menggunakan mekanika klasik. Jadi dalam pembahasan selanjutnya yang akan kita tinjau, kita akan meninjau kasus elektrodinamika, namun dengan tinjauan mekanika klasik. Meskipun sebenarnya teori elektrodinamika ini juga dapat kita perluas dalam kasus baik relativitas khusus, kemudian mekanika kuantum, ataupun sampai teori medan kuantum. Bahkan kalau kita lihat dari sudut pandang historis ya, kita bisa tahu bahwa sebenarnya asal-usul yang mengilhami teori relativitas khusus ini terjadi ya tentu saja karena permasalahan dalam elektrodinamika. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian bahasan selanjutnya yang akan kita akan bahas mengenai 4 buah jenis gaya. 4 jenis gaya. Oke, jadi di sini yang ingin kujelaskan bahwa ternyata di alam semesta ini hanya ada 4 jenis gaya yang sampai sekarang diketahui. Oke, apa keempat gaya itu? Oke, yang pertama ada gaya interaksi kuat. Kemudian ada gaya elektromagnetik. Lalu ada gaya interaksi lemah. Dan yang terakhir ada gaya gravitasi. Oke, mungkin beberapa dari kalian bakal bertanya, gimana gaya-gaya yang lain? Di sini apakah hanya ada 4 jenis gaya ini? Bukankah ada gaya gesek misalkan, anggap ada benda dia bergerak, pasti kan ada gaya gesek. Nah, ini kenapa kok nggak aku sebutkan dalam list ini? Lalu juga kemana gaya normal katakanlah? Kok tidak disebutkan dalam kasus ini? Padahal tanpa gaya ini tentu kita pasti bakal, misalkan ini ada benda, kemudian di lantai, tanpa ada gaya normal ini maka benda ini juga akan tenggelam dalam lantai. Nah, ini kenapa kok gaya gesek, kemudian gaya normal, atau misalkan benda ini dia bertumbukan dengan benda lain, pasti ada gaya interaksi antar benda ini. Nah, kenapa gaya itu tidak disebutkan dalam jenis gaya ini? Nah, sebenarnya gaya-gaya tadi, baik gaya
normal, kemudian gaya gesek, atau eh, kebanyakan gaya yang kita rasakan itu sebenarnya merupakan gaya elektromagnetik. Jadi sebenarnya itu gaya antar interaksi atom pada benda-benda, gaya interaksi muatan pada benda-benda di sekitar kita. Jadi ya jawabannya itu tadi, karena sebenarnya semua jenis gaya tadi, baik gaya gesek kemudian gaya normal, itu merupakan jenis dari gaya elektromagnetik. Nah, boleh aku katakan sebenarnya kita ini ya hidup dalam dunia elektromagnetik. Kenapa aku katakan begitu? Karena kebanyakan gaya yang kita alami atau kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, terkecuali gaya gravitasi ya. Nah, gaya-gaya lainnya kebanyakan merupakan gaya yang berasal dari interaksi elektromagnetik. Oke, itu penjelasan mengenai gaya elektromagnetik. Lalu bagaimana dengan gaya-gaya lainnya? Misalkan gaya interaksi kuat. Ini gaya apa sih sebenarnya? Nah, jadi nah, kalau kita tahu, misalkan dalam inti atom, katakan inti atom, itu kan ada proton, kemudian ada neutron. Nah, mungkin kalian sadar di sini kenapa kok eh, antara proton dan neutron dia bisa tetap bersatu dalam inti ini. Kenapa dia tidak mencar? Apa yang menyebabkan dia tetap menyatu menjadi sebuah nukleus? Nah, ternyata jawabannya karena adanya gaya interaksi kuat yang menyebabkan mereka tetap bersama, tetap menyatu dalam inti atom. Nah, lalu mungkin eh, kita juga bertanya, kenapa kok gaya interaksi kuat ini nggak bisa kita rasakan? Ya, tentu saja karena jangkauan dari gaya ini eh, cukup pendek, tidak sepanjang gaya elektromagnetik, sehingga kita nggak bisa merasakan gaya ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun sebenarnya gaya ini eh, berkali-kali jauh lebih kuat dibandingkan dengan gaya elektromagnetik. Oke, itu untuk gaya interaksi kuat. Lalu bagaimana untuk gaya interaksi lemah? Nah, contohnya ini pada kasus peluruhan radioaktif. Jadi misalkan ada eh, inti yang meluruh. Nah, gaya-gaya yang bekerja di sini yaitu gaya nuklir lemah. Nah, meskipun memang gaya ini sebagaimana gaya interaksi kuat, dia memiliki jangkauan yang pendek, memiliki rentang jangkauan gaya yang pendek dibandingkan gaya elektromagnetik. Bahkan untuk gaya interaksi lemah ini dia selain jangkauannya lebih pendek, juga eh, kekuatannya dia besarnya tidak sebesar gaya elektromagnetik. Oke, lalu yang terakhir di sini ada gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini dia merupakan gaya yang paling lemah dibandingkan dengan tiga gaya lainnya. Yang mana karena saking lemahnya gaya ini boleh kukatakan tidak bisa kita rasakan dalam kebanyakan hal. Ya contohnya misalkan antara kita dengan katakanlah dengan ponsel yang kita pegang, kita nggak bisa merasakan interaksi gravitasi antar kita dengan objek yang kita pegang. Nah, karenanya gaya ini hanya bisa dirasakan untuk objek-objek yang sangat besar, katakanlah matahari, kemudian bumi. Nah, ini untuk objek-objek bermassa cukup besar, maka gaya ini baru bisa dirasakan. Sehingga ya kita sebagai eh, sebagai objek di permukaan bumi ya kita hanya bisa merasakan gaya gravitasi dari bumi karena
gravitasi antara kita dengan partikel-partikel lain atau dengan benda-benda lain di sekitar kita sangat sangat kecil, sehingga seakan-akan bisa kita abaikan. Oke, nah sekarang pertanyaannya, apakah eh, antara semua benda itu ada gaya gravitasi? Oke, jawabannya untuk benda-benda yang bermassa maka ada interaksi dari gaya gravitasi ini. Bahkan untuk elektron sekalipun, katakanlah ada dua buah elektron misalkan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa antar elektron ini kan pasti ada gaya tolak menolak. Nah, ini gaya tolak menolaknya itu gaya elektromagnetik. Gaya elektromagnetik. Nah, apakah dari kedua elektron ini ada gaya gravitasi? Ada. Ada gaya gravitasi yang menyebabkan eh, kedua muatan ini saling tarik menarik. Jadi sebenarnya selain ada gaya elektromagnetik pada dua buah elektron ini, juga ada gaya gravitasi yang menyebabkan keduanya saling tarik menarik. Meskipun memang besar dari gaya gravitasi ini sangat sangat kecil dibandingkan dengan gaya elektromagnetik, sehingga dalam kebanyakan kasus nilai dari gaya gravitasi ini bisa kita abaikan. Nah, untuk sebagai pembanding saja mengenai seberapa jauh perbandingan antara gaya elektromagnetik dengan gaya gravitasi. Nah, jika kita misalkan ya sebuah, katakanlah atom hidrogen, katakanlah ini inti yang bermuatan positif, kemudian ada elektron yang mengelilingi uh, inti atom hidrogen. Nah, kita tahu kalau yang menyebabkan elektron ini mengelilingi inti atom hidrogen tentu saja karena adanya gaya elektromagnetik. Nah, pertanyaannya, misalkan kita menghilangkan gaya elektromagnetik ini. Katakanlah gaya elektromagnetik ini tidak pernah ada gitu. Jadi uh, elektron dia mengelilingi inti atom hidrogen, dia murni hanya bergantung pada gaya gravitasi. Pertanyaannya, eh, misalkan ini terjadi, kira-kira berapa jari-jari dari atom lintasan elektron dari atom hidrogen ini? Dan ternyata pada saat kita mengganti gaya sentripetal yang menyebabkan elektron mengelilingi atom hidrogen ini dengan gaya gravitasi, maka dibutuhkan jari-jari yang jauh lebih besar bahkan dibandingkan dengan alam semesta sendiri yang sudah diketahui. Jadi akan sangat besar sekali. Jadi jika sebuah elektron mengelilingi atom hidrogen karena gaya gravitasi, maka ukuran dari satu atom hidrogen saja itu akan sangat besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan alam semesta yang sudah diketahui hingga saat ini. Itu sebagai pembanding saja bahwasanya gaya gravitasi ini jauh-jauh lebih lemah dibandingkan dengan gaya elektromagnetik. Nah, berbicara tentang gaya elektromagnetik ini, selain gaya elektromagnetik ini menjadi gaya yang paling dominan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang paling bisa kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata gaya elektromagnetik ini menjadi sebuah gaya yang paling bisa dipahami sejauh ini.
Meskipun memang untuk gaya gravitasi ini kita eh, sudah mencoba memahami baik dengan hukum gravitasi Newton, kemudian juga ada teori relativitas umum. Nah, namun dalam kasus tertentu, misalkan untuk kasus mekanika kuantum, gravitasi ini masih eh, teori tentang gravitasi ini masih belum sepenuhnya sempurna. Jadi boleh dikatakan untuk saat ini eh, gaya elektromagnetik ini jauh lebih bisa dipahami dibandingkan dengan gaya gravitasi. Begitupun juga untuk dua gaya yang lain. Misalkan gaya interaksi lemah. Memang ini ada teori-teori yang berusaha untuk menjelaskan gaya ini. Begitupun juga gaya interaksi kuat. Nah, katakanlah untuk gaya interaksi kuat ini ada eh, teori kandidat teori yang cukup menarik. Katakanlah contohnya chromodynamic. Nah, oke, okay. Meskipun begitu, teori-teori ini, baik teori yang berusaha menjelaskan gaya interaksi lemah maupun gaya interaksi kuat, belum ada verifikasi secara eksperimen yang cukup untuk menjelaskan gaya interaksi kuat maupun gaya interaksi lemah. Sehingga boleh kita katakan bahwa baik gaya interaksi kuat, gaya interaksi lemah, dan gaya gravitasi tidak sedipahami atau tidak sejelas gaya elektromagnetik dalam hal pemahaman para fisikawan untuk saat ini. Bahkan untuk teori-teori yang menjelaskan gaya interaksi lemah maupun gaya interaksi kuat itu banyak diilhami, banyak eh, mendapatkan apa ya, banyak menjadikan acuan dari teori-teori dalam elektrodinamika, sehingga eh, elektrodinamika ini menjadi salah satu paradigma dari para fisikawan dalam modelkan teori-teori yang lain. Nah, teori elektrodinamika sendiri ini sudah cukup lama dikembangkan, baik oleh Franklin, kemudian Coulomb, Ampere, Faraday, maupun para fisikawan lain, mana akhirnya disempurnakan oleh Maxwell. Dan teori elektrodinamika ini sudah cukup lama, boleh dikatakan sudah berusia sekitar 150 tahun. Oke, itu penjelasan mengenai 4 jenis gaya dan bagaimana para fisikawan berusaha menjelaskan keempat jenis gaya ini sampai saat ini. Dan boleh kita simpulkan bahwa sejauh ini gaya yang paling bisa dipahami oleh para fisikawan adalah gaya elektromagnetik ini yang kita pelajari dalam elektrodinamika. Oke, selanjutnya bahasan ketiga yang akan kita bahas dalam video ini yaitu bagaimana penyatuan teori fisika. Oke, ini bahasan yang cukup menarik karena secara historis, secara sejarah, kita tahu bahwa ternyata ada beberapa hal yang dulunya merupakan konsep yang sangat berbeda, konsep yang sangat terpisah, namun ternyata konsep-konsep ini bisa kita satukan ternyata. Contohnya saja mengenai kelistrikan.
kelistrikan dan kemagnetan. Oke, ini dulunya listrik dan magnet ini merupakan dua hal yang berbeda yang dibahas secara terpisah. Katakanlah misalkan eh, untuk kelistrikan ini kita bicara tentang listrik statis, katakanlah eh, pada bulu kucing, kemudian pada kaca, bagaimana interaksi interaksi listrik antara benda-benda ini. Kemudian pada saat kemudian ada baterai, bagaimana prinsip dari baterai, kemudian bagaimana arus, bagaimana misalkan petir itu terjadi. Nah, ini dibahas dalam kelistrikan. Kemudian dalam kemagnetan kita membahas bagaimana prinsip kerja dari batang magnet misalkan, kemudian bagaimana prinsip kerja dari jarum kompas, terus bagaimana kemudian untuk menjelaskan kutub dari bumi itu sendiri. Nah, ini dibahas dalam kemagnetan. Ya, pada intinya di sini aku ingin mengatakan bahwasanya kelistrikan dan kemagnetan dulunya merupakan dua hal yang berbeda. Nah, namun pada tahun 1820 Ørsted ini menemukan bahwasanya arus listrik, oke, jadi misalkan kita punya kabel, katakanlah kabel, oke, sebentar. Jadi katakanlah ada kabel, ada kawat yang dia kita aliri dengan arus listrik. Nah, ternyata arus listrik ini dia bisa menyebabkan pergeseran arah kompas. Katakanlah tanpa arus listrik. Oke, misalkan di sini ada kompas. Ada kompas katakanlah. Nah, dia posisinya seperti ini. Lalu kita dekatkan ke sini, ada arus, dia posisi kompasnya bisa bergeser. Nah, jarum kompasnya bisa menggeser. Artinya adanya arus ini bisa menyebabkan pergeseran arah jarum kompas. Nah, ini merupakan sesuatu yang menarik bahwasanya ternyata ada hubungan antara kelistrikan dengan kemagnetan yang mana itu baru disadari pada tahun 1820 oleh Ørsted. Nah, setelah itu gak lama setelah itu Ampere kemudian menemukan bahwasanya semua fenomena magnet ternyata disebabkan oleh arus listrik yang bergerak. Jadi ternyata arus listrik yang bergerak itu bisa menyebabkan fenomena kemagnetan. Ya, katakanlah pada arus yang bergerak ternyata di sekeliling dari kawat ini ternyata timbul medan magnet. Ya, pada intinya di sini yang ingin kukatakan semua fenomena kemagnetan, semua fenomena kemagnetan ternyata disebabkan oleh arus listrik atau muatan listrik yang bergerak, disebabkan oleh muatan listrik yang bergerak. Oke. Nah, selanjutnya di tahun 1831. Nah, Faraday kemudian menemukan bahwasanya
magnet yang bergerak, magnet yang bergerak. Nah, ini misalkan ada magnet yang bergerak, katakanlah ini aku gerakkan, misalkan aku gerakkan dia. Oke, sebelum itu misalkan di sini ada kawan, misalkan ada sebuah loop kawan. Lalu ini medan magnetnya aku gerakkan. Ya, katakanlah awalnya di sini aku gerakkan ke sana. Nah, ternyata pada kawan ini akhirnya timbul arus. Jadi boleh dikatakan perubahan medan magnet ternyata bisa menimbulkan arus listrik. Nah, oke, ini semakin memperjelas bahwa ternyata antara kelistrikan dengan kemagnetan itu ada hubungan. Dan akhirnya teori ini diselesaikan oleh Maxwell, kemudian oleh Lorentz, yang mana mereka menyimpulkan bahwasanya antara kelistrikan dan kemagnetan ini merupakan sesuatu yang tidak lagi terpisah, namun dia satu kesatuan, bukan subjek terpisah, tapi sebuah subjek yang kemudian kita kenal sebagai elektromagnetisme. Oke, jadi di sini eh, kita ngebahas bahwasanya ada beberapa teori atau bahasan, subjek bahasan di fisika yang pada awalnya merupakan hal yang sama sekali berbeda, sama sekali terpisah. Ternyata eh, keduanya memiliki hubungan, bahkan kemudian menjadi satu subjek, satu bidang yang tidak terpisahkan. Nah, oke, selanjutnya. Nah, Faraday juga berspekulasi bahwasanya cahaya, oke, ini sebelumnya tak batasi dulu. Nah, Faraday berspekulasi bahwasanya cahaya ini sebenarnya juga memiliki sifat kelistrikan. Oke, lalu Maxwell menyempurnakan ini dengan teorinya bahwasanya studi dari optik itu ternyata merupakan bagian dari elektromagnetisme ini. Jadi Maxwell kemudian menemukan bahwasanya kajian optik yang pada awalnya ini merupakan kajian atau subjek yang sepenuhnya berbeda dari kelistrikan maupun kemagnetan. Ternyata optik ini merupakan eh, bagian tak terpisahkan dari teori elektromagnetisme. Jadi ternyata ini ada dalam sini ternyata. Jadi ada beberapa teori. Nah, di sini baik kelistrikan, kemagnetan, kemudian optik. Yang optik ini misalkan kita ngebahas mengenai lensa, kemudian cermin, prisma, peristiwa interferensi, difraksi itu ternyata eh, tidak terlepas dari elektromagnetisme. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana kelistrikan bisa memperluas ranahnya sepanjang sejarah di sini. Jadi hingga tahun 1900-an kita para fisikawan sudah merumuskan bahwasanya kelistrikan, eh, kemagnetan, begitupun optik ini merupakan satu kesatuan. Bahkan akhirnya kita tahu bahwa optik yang pada mulanya kita hanya mempelajari cahaya, cahaya tampak. Nah, itu ternyata hanya sebagian kecil dari eh, spektrum
gelombang elektromagnetik yang lain. Jadi ternyata optika ini lebih luas lagi, tidak hanya mempelajari cahaya tampak, ternyata juga ada cahaya atau gelombang elektromagnetik dalam eh, rentang lain yang itu tidak bisa eh, dideteksi dengan mata, atau boleh katakan bukan visible light. Contohnya misalkan eh, sinar gamma, sinar X, kemudian ultraviolet. Nah, itu ternyata di sini cakupan dari elektromagnetisme ini jauh lebih luas lagi. Oke. Nah, ini teori ini penyatuan teori fisika yang sudah pernah terjadi di sebelum-sebelumnya. Oke, kemudian berkaitan dengan penyatuan teori fisika ini. Nah, Einstein, oke ini sebelum itu eh, aku tuliskan dulu ya. Nah, Einstein ini punya mimpi bagaimana kita bisa menyatukan eh, elektromagnetisme ini dengan subjek lain, katakanlah eh, gravitasi. Nah, ini elektromagnetisme ini kita tentu saja ngebahas tentang eh, bagaimana interaksi yang disebabkan oleh gaya elektromagnetik. Bagaimana kita bisa menyatukan teori tentang elektromagnetisme ini dengan eh, teori teori lain, katakanlah dengan gravitasi. Nah, katakanlah dengan gravitasi. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan teori ini yang kita namakan, misalkan ini bisa disatukan sebagai unit field theory. Lalu bagaimana kita bisa menyatukan lagi teori-teori ini dengan teori, katakanlah teori nuklir, eh, teori interaksi lemah, lalu teori interaksi kuat. Nah, itu yang sampai sekarang masih menjadi eh, mimpi, yang masih menjadi ambisi dari para fisikawan hingga sejauh ini. Contohnya saja ada teori yang mencoba menghubungkan elektromagnetisme dengan interaksi lemah. Misalkan teori dari Glasgow, Weinberg, kemudian Salam, yang pada tahun 1980-an eh, mencoba menjelaskan ini dengan teori superstring, yang mencoba untuk menghubungkan elektromagnetisme dengan interaksi lemah. Ini teori yang lebih besar lagi. Bahkan selanjutnya juga ada teori yang mencoba untuk menghubungkan keempat gaya yang ada. Jadi ada teori juga yang mencoba menghubungkan keempat gaya ini yang kita kenal sebagai theory of everything. Theory of everything. Nah, namun meski ada beberapa teori yang mencoba menghubungkan eh, gaya ini sehingga dapatkan sebuah teori yang lebih umum lagi, tentu pada saat kita ingin menyambungkan, menghubungkan antara subjek berbeda untuk membuat sebuah subjek baru yang meliputi beberapa subjek yang berbeda, ya katakanlah kita ingin menghubungkan misalkan elektromagnetisme tadi dengan interaksi lemah misalkan. Tentu saja di sini kita akan berhadapan dengan matematika yang jauh lebih sulit lagi, dan kita juga mengalami hambatan bagaimana
teori-teori yang berkembang ini bisa dibuktikan secara eksperimen. Nah, di sini terjadi boleh dikatakan kesenjangan, di mana untuk membuktikan teori-teori dari penyatuan baik elektromagnetisme dengan yang lain ini, ternyata sejauh ini para fisikawan belum cukup mampu untuk membuktikannya secara eksperimen. Sehingga sejauh ini elektrodinamika atau elektromagnetisme ini masih menjadi sebuah topik yang cukup jelas dan sudah cukup dipahami oleh para fisikawan sejauh ini. Oke, selanjutnya apa sih yang menjadi bahasan atau apa yang akan dipelajari dari elektrodinamika ini? Nah, ini masuk ke pembahasan yang keempat. Kita coba memformulasikan atau merumuskan apa yang dipelajari dalam elektrodinamika. Oke, ya katakanlah sebenarnya apa permasalahan fundamental dari teori dalam elektrodinamika ini. Jadi teori elektrodinamika ini atau elektromagnetisme menginginkan kita menyelesaikan permasalahan. Ya, misalkan saja kita memiliki sebuah kotak yang ini berisi muatan. Nah, berisi muatan katakanlah, berisi muatan. Lalu bagaimana muatan ini bisa mempengaruhi muatan lain yang ada di luar dari kotak ini. Jadi bagaimana sebuah muatan bisa mempengaruhi muatan lain. Nah, menurut teori klasik, solusinya muatan ini dia memancarkan medan. Muatan ini dia memancarkan medan yang mana medan ini bakal medan ini bakal merambat sepanjang ruang hingga akhirnya muatan kedua dia bakal merasakan atau terkena dampak dari medan muatan pertama. Nah, selanjutnya misalkan ada muatan, kemudian muatan ini mengalami percepatan. Nah, ternyata ada sebagian dari medan ini yang melepaskan dan bergerak dengan kecepatan cahaya yang tentu medan ini membawa energi, momentum maupun momentum sudut. Nah, ini kita katakan dia sebagai radiasi elektromagnetik. Nah, keberadaan dari keberadaan dari radiasi elektromagnetik ini menjadikan medan sebagai sebuah entitas dinamika yang independen. Jadi menjadikan medan ini sebagai sebuah bahasan tersendiri, sebagaimana katakanlah sebagaimana atom atau benda-benda lainnya. Jadi kita anggap medan sebagai sebuah entitas tersendiri yang mana menjadikan pembahasan kita sekarang berpindah dari
bagaimana mempelajari gaya ke bagaimana mempelajari medan itu sendiri. Meskipun memang medan ini diproduksi karena adanya muatan yang kemudian akhirnya dirasakan oleh muatan lain, sehingga tentu saja untuk pembahasan awal akan lebih baik pada saat kita melakukan pembahasan mengenai muatan itu sendiri sebelum masuk ke pembahasan mengenai medan. Oke, kemudian berbicara tentang muatan, ini masuk ke bahasan kita yang kelima. Kita akan bahas apa itu muatan listrik dan bagaimana ciri-ciri dari muatan listrik. Nah, ternyata di alam ini muatan listrik muncul dalam dua variasi. Nah, apa dua variasi ini? Ya, kita boleh katakan plus dan minus, atau kita katakan muatan positif dan muatan negatif. Nah, ini bisa kita bedakan, katakanlah muatan positif, kemudian muatan negatif, dari bagaimana efeknya atau bagaimana interaksinya antar muatan. Ada antar muatan yang menyebabkan dia saling tarik-menarik, kemudian ada muatan antar muatan yang kemudian saling tolak-menolak. Nah, ini disebabkan karena ada dua variasi dari muatan. Nah, yang lebih menarik lagi, kalau kita mencoba mempelajari sebagaimana tadi ada kromodinamik untuk mempelajari gaya interaksi kuat. Nah, di sini ternyata ada teorinya, ada 8 bahkan 10 jenis muatan yang berbeda, yang mana antar muatan ini berbeda. Ya, 3 diantaranya itu analog dengan muatan listrik. Jadi bakal lebih kompleks lagi pada saat kita mencoba memahami muatan atau hal dalam kasus yang lain, contohnya dalam kasus interaksi kuat. Oke. Ada satu hal menarik terkait muatan ini, yang mana faktanya ternyata jumlah muatan di alam semesta, jumlah muatan positif dan negatif ini muncul dalam jumlah yang secara presisi sama besarnya. Jadi efeknya boleh seakan-akan kita katakan ternetralkan. Kita bayangkan saja, misalkan muatan positif dan negatif ini besarnya tidak sama dalam semesta, maka akan menyebabkan banyak hal. Ya, katakanlah misalkan benda yang kemudian meledak atau hal lain sebagainya. Nah, sifat kedua dari muatan listrik ini kekal. Jadi tidak bisa kita buat ataupun kita lenyapkan. Meskipun misalkan muatan positif itu bisa dihilangkan dengan muatan negatif, namun muatan positif tidak bisa melenyapkan diri dengan muatan positif lainnya. Jadi jumlah muatan listrik
di alam semesta ini jumlahnya konstan tetap di sepanjang waktu. Nah, ini yang kita katakan sebagai uh, global conservation of charge atau uh, kekekalan muatan global. Nah, meskipun begitu, kalau kita hanya mengatakan ini, kita eh, bisa katakan, misalkan ada muatan, misalkan ada muatan di misalkan sebentar, misalkan aku gambarkan Indonesia misalkan. Misalkan ada muatan di Sumatera, muatan positif. Terus tiba-tiba dia menghilang dan muncul di sini. Nah, ini apakah ini memenuhi global conservation of chart? Nah, ini ya, dia memenuhi karena meskipun dia lenyap di sini dan tiba-tiba muncul di sini, maka uh, global conservation of chart ini masih terpenuhi. Namun apakah ini terjadi? Tentu enggak. Jadi muatan tidak bisa semerta-merta tiba-tiba menghilang kemudian muncul di tempat lain. Jadi untuk itu juga kita kenal adanya local conservation of chart, yang mana dengan ini kita membatasi kasus di mana muatan bisa tiba-tiba hilang dan muncul di tempat lain. Jika kita hanya mengatakan muatan kekal, maka kasus tadi tidak terlingkupi. Jadi ini aturan agar muatan tidak bisa semerta-merta hilang kemudian muncul di tempat lain. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai ini kita kenal juga dengan persamaan kontinuitas. Oke. Lalu yang ketiga, muatan terkuantisasi. Jadi kita tidak bisa menemukan muatan dengan besar yang kontinu. Jadi boleh katakan muatan ini besarnya diskrit. Misalkan untuk proton, misalkan untuk proton, dia muatannya plus E. Kemudian elektron, dia muatannya minus E. Misalkan untuk neutron, ya dia muatannya 0. Lalu untuk misalkan pi meson, dia muatannya bisa plus E, bisa 0, bisa min E. Misalkan untuk inti atom karbon, dia muatannya plus 6E dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa menemukan muatan dengan besar katakanlah 7,12 E misalkan, atau misalkan setengah E. Itu tidak bisa kita temukan secara fisik di alam. Jadi kesimpulan di sini kita katakan bahwa muatan listrik itu terkuantisasi, tidak kontinu. Meski dalam kasus misalkan untuk benda-benda makroskopik, kita boleh saja menganggap nilai dari muatan ini kontinu. Ya, katakanlah misalkan air itu kan tentu saja molekulnya diskrit, jumlah molekulnya ya terhitung. Namun kalau kita menganalisis katakanlah air lautan, itu boleh kita katakan bahwa jumlah partikelnya sudah kontinu. Jadi kita bisa abaikan untuk kasus makroskopik. Nah,
pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang satuan. Pembahasan kita yang terakhir yaitu tentang satuan. Nah, yang perlu kita tekankan di sini bahwasanya ada hal yang cukup menarik di pembahasan mengenai elektrodinamika ini. Nah, berbeda dari mekanika. Mekanika, misalkan kita sering menemui satuan yang berbeda. Katakanlah ada yang menggunakan meter, eh, meter, kemudian sentimeter misalkan, atau untuk berat ada kilogram. Lalu ada satuan-satuan lain yang nggak baku, katakanlah ada pounds, ada feet, ada yard, ada dan lain semacamnya. Nah, namun kalau dalam pembahasan mekanika, kita masih sering menjumpai, oh, oke, mungkin satuannya beda, namun di sini misalkan perumusan gaya dia sama, M kali A, nggak jauh beda. Mungkin nanti yang beda di satuannya. Namun pada saat kita berbicara tentang elektrodinamika, ternyata kita sering menemui bahwasanya ada penulisan yang cukup berbeda berkaitan dengan satuan. Katakanlah misalkan kita ingin menuliskan gaya kolom. Nah, yang umum kita ketahui dalam satuan SI atau sistem internasional, kita tahu bahwa gaya kolom itu seperempat pi epsilon 0 kemudian Q1 kali Q2 per R kuadrat dalam arah R. Nah, ini dalam penulisan dalam SI. Lalu jangan lupa juga ada penulisan yang seperti ini. F sama dengan seperempat pi kemudian Q1 kali Q2 per R kuadrat dalam arah R. Nah, ini penulisan dengan sistem Heaviside-Lorentz. Ada juga penulisan yang menuliskannya dalam bentuk seperti ini. Q1, Q2 per R kuadrat dalam arah R. Nah, ini penulisan dengan sistem Gaussian. Namun di sini untuk pembahasan di video selanjutnya kita akan lebih umum menuliskan dalam satuan SI ini. Oke, itu untuk pembahasan video pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.